Yasin, bisa Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzil azizir rahim. Yang mana lagi? Enjong. Istighfar. Astagfirullah Rabbana roya. Astagfirullah Fimanotoya. Ada lagi? Takbir, mau takbir, takbir. Ayo semua takbir. Takbir. Apa? Mau disuruh apa lagi? Istighfar udah. Apa lagi? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam strata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong garis bawah ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya, atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak, maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok, Allahnya dipersoalkan, nabinya dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya, ya, dalam konteks yang lebih luas. Itu banyak dari dulu ya. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian Arab, Masya Allah ya, pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab, kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah kemana? Baik, fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Nah, sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik, apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu antum lihat dulu ya, apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum, bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini, jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia, tujuannya hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya.
Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati. Innakum idzan mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu, Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wahnya menggunakan ma'iyah, tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Katanya lebih pilih masuk neraka. Netizen tapi giliran masuk sel penjara malah teriak-teriak. Tersangka kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dugaan pencemaran nama baik, artis Nikita Mirzani akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2B Serang oleh Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa 25 Oktober. Saat ini di gelandang petugas, artis kontroversial ini mengamuk karena merasa keadilan tidak berpihak kepadanya. Teriakan keras perempuan 3 orang anak itu sampai terdengar dari luar gedung Kejari Serang. Nampak jelas Nikita meluapkan emosi di ruangan tersebut. Kalian jahat, dibayar berapa? Memang Dito Mahendra itu siapa? Bukan Nikita dari dalam ruangan kejaksaan. Amukan Nikita sontak jadi bahan omongan publik di media sosial. Nama Nikita Mirzani pun trending topik di Twitter. Video lama Nikita Mirzani berdurasi 22 detik pun kembali viral. Di situ wanita yang kerap disapa Jai itu dengan gayanya yang ceplas-ceplos mengatakan lebih memilih masuk neraka daripada masuk surga. Nikita beralasan lebih memilih masuk neraka karena di sana dia akan senang bertemu dengan teman-temannya. Gue happy ketemu sama teman-teman gue banyak. Siapa tahu gue bisa bikin acara di situ atau di neraka. Ketemu Michael Jackson, hahaha, ucapnya sambil tertawa. Netizen lantas mengolok-olok tingkah sesumbar Nikita. Mereka pun menyindir pedas aksi gabung Nikita sesaat sebelum digelandang masuk ke rutan. Nikita Mirzani memilih masuk neraka daripada masuk surga, tapi baru dimasukin tahanan udah kesetanan. Celoteh warganet. Rasa itu pengapnya di sel penjara. Mudah-mudahan di dalam penjara kalau dibully lo sama tahanan, kalau perlu congkor lu tuh bikin. Katanya lebih pilih masuk neraka. Netizen tapi giliran masuk sel penjara malah teriak-teriak. Tersangka kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dugaan pencemaran nama baik, artis Nikita Mirzani akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2B Serang oleh Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa 25 Oktober. Saat ini di gelandang petugas, artis kontroversial ini mengamuk karena merasa keadilan tidak berpihak kepadanya. Teriakan keras perempuan 3 orang anak itu sampai terdengar dari luar gedung Kejari Serang. Nampak jelas Nikita meluapkan emosi di ruangan tersebut. Kalian jahat, dibayar berapa? Memang Dito Mahendra itu siapa? Bukan Nikita dari dalam ruangan kejaksaan. Amukan Nikita sontak jadi bahan omongan publik di media sosial.